Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Semoga ibadah puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang begitu mencintai umatnya, seorang nabi yang begitu adil dan bijaksana serta penuh kasih dan sayang kepada istri-istri dan keluarganya. Semoga kelak kita juga akan mendapatkan cintanya dalam bentuk syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengatakan materi tentang hikmah silaturahim. Silaturahim menurut bahasa Arab diambil dari kata silah, artinya menyambung, rahim itu saudara kandung. Jadi secara makna umumnya silaturahim adalah menyambung hubungan persaudaraan dengan saudara kandung dan juga dengan handai tolak. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami jelaskan terlebih dahulu apa saja makna dari hikmah silaturahim itu. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebuah lagu, semoga berkenan bagi panjenengan semua. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah amin. Dosa-dosa yang disengaja di hari ini mohon ikhlaskan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon hapuskan. Para pemirsa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hikmah yang pertama dari silaturahim adalah silaturahim merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai umat manusia tentunya punya maksud dan tujuan dari apa yang Allah ciptakan, yaitu manusia adalah semata-mata untuk bersujud, beribadah dan mengabdi kepadanya. Kalau kita menjadi orang yang beriman, tentunya kita akan melanggengkan yang namanya silaturahim, karena silaturahim merupakan bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti kita akan melaksanakan silaturahim, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana hadis riwayat dari muttafaqun alaih, Mangkana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus melaksanakan yaitu silaturahim. Kemudian hikmah yang kedua dari silaturahim adalah barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin dilapangkan rezekinya, maka bersilaturahimlah. Silaturahim merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah, karena pada saat silaturahim saudara yang jauh mereka pulang mudik untuk semata-mata bertemu dengan keluarga, dengan orang-orang yang dicintai dan disayangi.
Kemudian keluarga yang jauh pun akan menjadi dekat, teman yang semula mungkin tidak saling bertegur sapa atau mungkin ada permusuhan, dengan silaturahim maka akan menjadi dekat juga. Selain itu, yang saya sebutkan tadi bahwa salah satu dari hikmah silaturahim adalah melapangkan rezeki. Bagaimana tidak pada saat kita bersilaturahim dengan keluarga ataupun kita dikunjungi oleh keluarga, kita akan berusaha untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyuguhkan hidangan-hidangan yang enak, juga minuman yang enak, yang semuanya itu membangkitkan selera bagi kita. Itu merupakan salah satu bentuk keutamaan dari silaturahim, yaitu dilapangkan rezekinya. Tapi harus kita ingat pada saat nanti Idul Fitri, di mana kita disuguhi makanan dan minuman yang enak-enak oleh saudara, ataupun kita menyuguhkan makanan dan minuman yang enak pada saudara-saudara kita, kita harus tetap menjaga keimanan kita untuk tidak berlebihan atau israf dalam menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sebagaimana lagu yang didengarkan oleh Roma Irama. Makan minumlah sepuas hati, namun jangan berlebihan. Bergembiralah, berbahagialah, namun tetap dalam iman. Kita bergembira, kita berbahagia, tapi tetap dalam iman. Kita juga makan, minum yang ada dengan secukupnya saja. Tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hikmah dari silaturahim adalah melanggengkan persaudaraan. Saudara adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang tidak akan terputus hubungannya sampai nanti di hari akhir, atau sampai nanti kita bertemu dengan Allah di akhirat. Karena itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, bahwa kita harus melanggengkan persaudaraan. Sebagaimana Nabi berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahim. Tidak akan masuk dalam surga orang yang memutus. Orang yang memutus apa maksudnya? Yaitu memutus silaturahim. Betapa bahayanya jika kita berani untuk memutuskan silaturahim. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk melanggengkan persaudaraan, karena persaudaraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kita. Tapi sebagaimana manusia biasa, pasti dalam perjalanan hidup kita memiliki sesuatu hal yang mungkin tidak mengenakan saudara, ataupun saudara yang tidak mengenakan kita. Dalam arti ada hubungan hakul adam, mungkin pernah berbuat salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mungkin ada hubungan yang tidak akrab dengan sesama keluarga ataupun dengan handai taulan. Maka saatlah nanti pada saat di hari raya Idul Fitri kita bisa bertemu, berkumpul bersama. Biasanya kegiatan halal bihalal atau silaturahim itu dilaksanakan oleh dinas-dinas instansi atau komunitas atau perkumpulan tertentu yang tujuannya adalah untuk melebur dosa. Kita bertemu, kita bersilaturahim, saling mengikhlaskan rasa ketidaknyamanan di dalam hati yang berkaitan dengan dosa maupun yang disengaja ataupun yang tidak. Dengan cara itulah maka hubungan akan kembali baik, hubungan akan kembali normal. Karena itu mari kita laksanakan bersama untuk tetap mempererat tali persaudaraan, baik dengan saudara, dengan kerabat maupun dengan handai taulan. Itu merupakan perintah dari Allah dan juga dari Rasul. Sebagaimana sebuah lagu yang ingin saya dendangkan, walaupun di saat-saat pandemi corona ini kita ditetapkan atau dihimbau oleh pemerintah berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 kita untuk tetap berada di rumah, tapi nanti melaksanakan ibadah puasa di rumah, melaksanakan sholat tarawih di rumah, dan nanti mungkin Idul Fitri juga kita akan sholat di rumah, dan pada saat silaturahim pun kita dihimbau untuk tetap di rumah. Tapi hal itu tidak mengurangi hubungan kita dengan saudara, dengan handai taulan. Kita masih tetap bisa untuk melaksanakan silaturahim melalui media telekomunikasi, bisa melalui SMS, bisa melalui video call, melalui telekonferensi atau media-media sosial yang lain. Karena itu mari kita tetap bergembira di hari raya nanti yang sebentar lagi insya Allah akan kita sampai ke sana. Semoga kita sampai bisa bersama-sama untuk bersilaturahim walaupun hanya dengan melalui media telekomunikasi.
Mari kita tetap bergembira sebagaimana lagu yang akan didengarkan oleh yang saya kutip dari Nasyidaria. Mari kita bergembira menyambut hari yang mulia, hari raya telah tiba, hilangkanlah rasa duka. Semoga Allah menjadikan bagi kita semuanya hidup bahagia. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Ingat, kita harus tetap bergembira walaupun kita mungkin tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, secara tatap muka atau berkumpul dengan banyak orang. Karena bagaimanapun hari raya merupakan hari kemenangan bagi kita setelah 30 hari lamanya kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagai bentuk hari kemenangan, sebagai bentuk hari kebahagiaan untuk umat Islam khususnya, dan juga sesama manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pada saat saya berbicara tadi ada kata atau salah ucapan, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Beli tempe ke Kawanganten yang kathah lepate kula nyuwun pangapunten. Memang biduan Roma Irama, cukup sekian dan sampai jumpa. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.